Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengklik video ini dan saya harapkan teman-teman selalu dilimpahi kebaikan. Baik, kali ini kita akan masih tetap membahas tentang istilah-istilah populer seputar COVID-19 yang mungkin nggak populer juga gitu. Tapi mungkin istilah ini uh, baru bagi teman-teman sehingga bisa membantu teman-teman untuk memahami segala hal yang terjadi di dunia COVID-19 dengan mengetahui berbagai istilah yang ada. Baik, langsung kita mulai saja. Di beberapa video sebelumnya saya sudah menyebutkan banyak sekali ya istilah-istilah umum seputar COVID-19. Teman-teman bisa mencek di video-video saya sebelumnya. Dan di sini saya akan menyambung kembali istilah-istilah seputar COVID-19, yaitu sebanyak 7 buah, 7 atau 8 ya. 7 buah. Baik, kita mulai saja. Yang ke-34 adalah reaktif. Nah, apa itu reaktif gitu kan? Nah, reaktif adalah sebuah istilah untuk status orang yang diduga positif COVID-19 dalam rapid test. Nah, intinya gini. Kalau orang yang dites dalam rapid test ternyata ada antibodi yang muncul, berarti disebut reaktif, bukan positif. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan di dalam rapid test tidak ada muncul antibodinya, maka disebut sebagai non-reaktif, bukan negatif. Nah, intinya orang-orang yang reaktif belum tentu positif COVID-19 dan non-reaktif belum tentu negatif COVID-19. Dan memang hal ini sesuai dengan yang telah saya bahas di video saya sebelumnya yang membahas tentang rapid test, bahwa rapid test itu rentan terjadinya false positif dan false negatif. Nah, mungkin karena itulah status positif dan negatif dalam rapid test diganti istilahnya menjadi reaktif dan non-reaktif, karena memang rapid test tidak bisa menjadi penentu yang akurat untuk memvonis seseorang positif COVID atau tidak. Sekedar pengingat, yang paling akurat untuk memvonis seseorang positif COVID atau tidak itu adalah dengan menggunakan teknologi PCR. Nah, dengan maksud saya yang paling sekedar pengingat, pada saat video ini dibuat, yang paling akurat untuk memvonis seseorang positif COVID-19 atau tidak adalah teknologi PCR dengan metode swab test. Nah, mengenai PCR dan swab test ini telah saya terangkan di video saya sebelumnya. Baik, yang ke-35 adalah false negatif. Nah, ini adalah kebalikan dari false positif. Nah, saya yakin teman-teman akan segera mengerti maksud dari false negatif ini apabila teman-teman telah menonton video saya sebelumnya yang membahas tentang false positif. Nah, yang ke-36 adalah panic buying. Nah, apa itu panic buying? Nah, simpelnya, arti dari panic buying adalah membeli barang-barang kebutuhan dengan stok yang banyak karena adanya situasi yang membuat resah. Misalkan situasi bencana, khawatir harga barang akan naik di kemudian hari, dan sebagainya. Mungkin istilah yang lebih familiar bagi teman-teman itu adalah menimbun barang. Cuman motif dari menimbun barang dalam panic buying ini adalah karena adanya rasa takut. Bukan karena maksud ingin menimbun barang lalu akan dijual lagi setelah harga-harga barang yang ditimbun tersebut naik. Walaupun sikap menimbun barang ini pernah terjadi ya. Mungkin pada saat saya membuat video ini mungkin masih terjadi sikap-sikap orang yang menimbun barang ini, yang menimbun barang dengan motif untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak ketika harga barang-barang tersebut menjadi naik. Yang ke-37 adalah spesimen. Intinya spesimen itu sama dengan sampel yang diuji dalam laboratorium. Misalkan kita ingin menguji apakah usus kodok itu bisa mengobati AIDS atau tidak. Nah, maka usus kodok itu disebut sebagai spesimen, yaitu sesuatu yang sedang diuji. Nah, kalau dalam kasus COVID-19, spesimen yang diuji itu adalah cairan tenggorokan ataupun droplet. Nah, yang ke-38 adalah tes cepat molekuler. Nah, tes cepat molekuler itu adalah nama Indonesianya dari PCR. Nah, yang ke-39 adalah social media distancing. Nah, ini adalah istilah yang artinya kita menjaga jarak dengan media sosial. Nah,
kita menjaga jarak dari apa? Nah, dalam konteks COVID-19, kita menjaga jarak dari berita-berita palsu atau hoax, baik yang membuat takut ataupun yang membuat kelegaan. Karena yang namanya hoax itu ya tetap hoax gitu ya, palsu itu tetap palsu aja gitu, nggak akan ada bener-benernya gitu. Maka dari itu selalu kritis dengan pemberitaan yang datang, seperti apakah berita ini benar, siapa yang memberitakan, apakah media yang memberitakan itu kredibel atau tidak gitu. Apakah berita ini hanya berita lama yang sengaja digoreng untuk meresahkan masyarakat, dan sebagainya. Intinya jangan percaya dulu kalau nggak terbukti benar, dan saring sebelum sharing. Tapi ini tidak hanya berlaku untuk dalam kasus COVID-19 aja. Dalam semua hal itu kita harus tetap waspada dengan berita-berita hoax. Tapi yang terakhir untuk video kali ini adalah tes usap. Nah, apa itu tes usap? Nah, tes usap itu adalah nama lain dari swab test. Nah, untuk swab test maksud saya apa itu swab test telah saya bahas di video saya sebelumnya. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini, dan semoga dengan pengetahuan yang saya berikan ini bisa bermanfaat. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang terjadi di dunia ini, dan mungkin dengan istilah-istilah ini teman-teman bisa terbantu untuk memahami mungkin isi buku atau isi pembicaraan atau isi dari wawancara dan sebagainya. Baik, terima kasih kepada teman-teman telah menonton video ini sampai habis. Dan kalau suka video ini silahkan like, kalau nggak suka dislike aja. Dan insya Allah kita bertemu lagi di video-video berikutnya.